Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairun Nizar. Saya dari Universitas Ma'arif Lampung, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Sebelumnya mohon maaf, di sini saya ingin menjelaskan ragam terjemah 2, terjemah tasrifiyah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan terjemah tasrifiyah? Terjemah tasrifiyah adalah penerjemahan yang tidak terikat pada urutan kata atau struktur kalimat dari bahasa asal. Penerjemahan jenis ini lebih memprioritaskan akurasi makna dan tujuan dengan kemungkinan adanya perubahan dalam urutan kata atau susunan kalimat. Oleh karena itu, terjemahan ini juga dikenal sebagai terjemahan maknawiyah karena menekankan kejelasan makna. Selanjutnya, bagaimana karakteristik terjemah tasrifiyah? Karakteristik terjemah tasrifiyah mencakup beberapa aspek penting yang membuatnya berbeda dari jenis terjemahan lainnya. Pertama, terjemah ini berfokus pada akurasi makna, yakni penyampaian makna yang tepat dari ayat-ayat Al-Quran tanpa hanya menerjemahkan kata per kata. Selain itu, terjemah tasrifiyah juga mempertimbangkan konteks sejarah budaya dan situasi di mana ayat tersebut diturunkan, sehingga makna yang disampaikan menjadi lebih jelas dan relevan. Penjelasan tambahan sering disertakan untuk membantu pembaca memahami makna yang lebih dalam, termasuk interpretasi dari para ulama. Selanjutnya, bagaimana perkembangan terjemah tasrifiyah yang ada di Indonesia dari masa ke masa? Masa pertama yaitu masa awal. Masa awal ini terjadi pada abad ke-15 sampai abad ke-19. Seiring berjalannya waktu, masuklah pada masa kolonial. Masa kolonial ini terjadi pada abad ke-19 hingga abad ke-20. Selanjutnya, era kebangkitan nasional. Era kebangkitan nasional ini masuk pada awal abad ke-20. Selanjutnya, penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi sendiri masuk pada abad ke-21 dan yang terakhir pada era modern. Ini masuk pada tahun 1970-an hingga saat ini. Lalu siapa saja tokoh penerjemah tasrifiyah? Tokoh-tokoh penerjemah tasrifiyah yang pertama yaitu Hamka, atau yang bisa kita sebut dengan Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Yang kedua Quraisy Shihab. Yang ketiga Muhammad Nasir. Yang keempat Profesor Dr. Nasruddin Umar. Dan yang terakhir Profesor Dr. Asyumardi Asro. Selanjutnya, apakah terjemahan berbeda dengan penafsiran? Dalam tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Hamka, Haji Abdullah Malik Karim Amrullah pada tahun 1981, dan tafsir Al-Misbah karya Muhammad Quraisy Shihab yang diterbitkan pada tahun 1996. Selain itu, terdapat Al-Quran dan terjemahannya oleh Muhammad Nasir yang terbit pada tahun 1968, serta tafsir Al-Quran dan terjemahannya yang ditulis oleh Profesor Dr. Nasruddin Umar pada tahun 2014. Tafsir Ibnu Katsir juga tersedia dalam terjemahan bahasa Indonesia yang dilakukan oleh beberapa penerjemah dengan penerbitan pertama sekitar tahun 1990-an. Kemudian
Ada tafsir Kementerian Agama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2002 dan tafsir Al-Jalalain yang ditulis oleh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti. Diterjemahkan pada tahun 2000-an. Karya-karya lain termasuk tafsir Asbabun Nuzul oleh Ali Mustafa Yaqub pada tahun 1996. Tafsir Al-Quran Al-Karim oleh Ahmad Riza pada tahun 2008, serta tafsir fikih yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Ali As-Sabuni pada tahun 1996. Kitab-kitab ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman Al-Quran di Indonesia. Mungkin cukup itu, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.